Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iqbal Gun Effendi dengan NIM A610190012. Oke, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Langsung saja kita mulai. Negara maju. Apakah negara maju? Negara maju adalah negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi, baik dari segi ekonomi maupun segi teknologinya, serta berhasil dalam berbagai bidang. Pembangunan mereka bisa dilakukan secara merata, sehingga tingkat kesejahteraannya juga begitu tinggi. Yang kedua, negara berkembang. Apakah negara berkembang? Negara berkembang adalah negara di mana kesejahteraan masyarakatnya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara yang maju. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuannya masih rendah. Hal ini tentu menyulitkan negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga masih sederhana. Oke, selanjutnya adalah peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Jika dilihat dalam peta ini, negara maju mayoritas ada di belahan bumi bagian utara, sedangkan negara berkembang ada di belahan bumi bagian selatan. Oke, sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri negara maju: 1. Pendapatan per kapita penduduk yang tinggi. 2. Tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan fisik yang baik. 3. Penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri daripada jasa pertanian. 4. Rata-rata usia hidupnya lebih baik dan persentase hutan hidupnya lebih rendah. 5. Ekspor tidak bergantung pada produk primer. 6. Jumlah penduduk relatif rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kelahirannya begitu terkontrol. 7. Berorientasi pada perdagangan dalam dan luar negeri. 8. Kemajuan dan pembangunan ekonomi bergerak cepat. 9. Negara maju lebih lama merasakan kemerdekaan. 10. Standar hidup tinggi. 11. Keadaan kuantitas dan kualitas makanan baik. 12. Modal negara melebihi kebutuhan. Dan yang terakhir, negara maju tidak bergantung pada negara lain. Untuk selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri negara berkembang. Adapun 10 ciri negara berkembang antara lain: 1. Pendapatan per kapita yang rendah. 2. Standar kehidupan yang masih rendah. 3. Rendahnya produktivitas masyarakat. 4. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. 5. Angka ketergantungan pada pihak asing dan pengangguran yang tinggi. 6. Mayoritas penduduk bergantung pada sektor produk primer dan pertanian. 7. Lemah dalam aspek hubungan internasional. 8. Minimnya modal yang digunakan untuk pembangunan. 9. Ketersediaan lahan kerja dan tenaga kerja yang tidak seimbang. Lalu yang terakhir, penerapan teknologi yang tidak cocok dengan situasi dan kondisi di negara-negara setempat. Selanjutnya kita masuk dalam perbedaan negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, tingkat ekonomi. Pada negara maju, tingkat ekonomi jauh lebih pesat dibandingkan dengan negara berkembang yang tingkat ekonominya cenderung lebih rendah. Hal ini dikarenakan pendapatan penduduk per kapita untuk negara maju biasanya di atas $2.000. Negara maju juga biasanya memiliki infrastruktur yang lebih tertata, lebih rapi dan canggih. Hal ini tidak bisa kita pungkiri karena perilaku masyarakatnya juga lebih mudah diatur. Yang kedua, standar ekonomi. Pada negara maju, standar ekonominya sangatlah baik, sedangkan pada negara berkembang, standar ekonominya cenderung lebih rendah. 3.
tingkat pengangguran. Pada negara maju, tingkat penganggurannya cenderung sangat rendah, sedangkan pada negara berkembang, tingkat penganggurannya cenderung lebih banyak. Nah, berikut ini adalah beberapa negara maju. Yang pertama yaitu Taiwan. Taiwan merupakan sebuah negara di timur daratan Tiongkok yang diakui oleh 21 anggota PBB dan Vatikan. Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan tingkat industrialisasinya yang tinggi. Industri yang berteknologi tinggi inilah yang membuat Taiwan bisa memainkan peran di perekonomian dunia. Taiwan memiliki beberapa perusahaan teknologi, antara lain Asus, HTC, Acer, dan Foxconn. Taiwan menjadi salah satu negara pengekspor komponen elektronik, handphone, dan suku cadang mobil terbesar di dunia. Setelah hampir 5 dekade bekerja keras dan manajemen sound ekonomi, Taiwan mampu mengubah dirinya yang awalnya sebuah pulau yang terbelakang, berpusat dari perekonomian yang memimpin dalam produksi barang teknologi tinggi. Pada saat ini, Taiwan merupakan ekonomi kreditor. Taiwan juga memegang salah satu persediaan mata uang asing terbesar di dunia pada tahun 1999. Perdagangan asing telah menjadi pertumbuhan ekonomi di Taiwan yang hampir selama kurang lebih 40 tahun terakhir. Ekonomi Taiwan tetap berorientasi ekspor, jadi bergantung pada rezim perdagangan terbuka dan tetap rawan terhadap penurunan ekonomi dunia. Komposisi ekspor juga berubah dari hasil pertanian menjadi barang industri. Sektor perindustrian elektronik pun merupakan sektor terpenting dari ekspor Taiwan dan juga penerima terbesar dari investasi Amerika Serikat. Yang kedua adalah Italia. Dilihat dari segi pertumbuhannya, Italia cukup lama berhadapan dengan masalah-masalah lingkungan. Setelah beberapa perbaikan, kini Italia menempati peringkat ke-84 di dunia untuk pelestarian ekologinya. Dalam dasawarsa terakhir, pada tahun 2010, Italia adalah produsen karbon dioksida terbesar ke-12. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di kawasan metropolitan terbesar terus saja menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan isu-isu kesehatan, meskipun taraf kabut asap telah diturunkan sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an. Ekonomi Italia memiliki ekonomi pasar yang didirikan oleh PDB per kapita yang tinggi dan angka pengangguran yang rendah. Pada tahun 2010, Italia adalah ekonomi terbesar ke-8 di dunia dan terbesar ke-4 di Eropa. Dalam hal PDB nominal dan ekonomi terbesar ke-10 di dunia dan terbesar ke-5 di Eropa dalam hal keseimbangan dalam berbelanja. Pendidikan di Italia itu digratiskan dan sangat wajib bagi penduduk yang berumur 6 sampai dengan 16 tahun. Pendidikan di Italia terdiri dari 5 jenjang, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Kemudian dari sisi kesehatan, Italia menyediakan sistem pelayanan kesehatan umum sejak tahun 1978. Meskipun demikian, pelayanan itu disediakan untuk warga dan penduduk Italia, baik itu pengangguran, umum, dan swasta. Selanjutnya kita masuk dalam negara berkembang. Yang pertama adalah India. India merupakan salah satu negara berkembang yang berada di benua Asia dan memiliki luas sekitar 3.287 juta kilometer persegi. Dengan wilayah seluas ini, India memiliki bentang alam yang beragam, yaitu pada bagian utara dan timur laut didominasi oleh pegunungan Himalaya, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan Pakistan yang merupakan daerah kering dan tandus, sedangkan pada bagian selatan merupakan daerah perbukitan.
India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dengan jumlah sebesar 1.291 miliar jiwa atau 17,3% dari penduduk di dunia. Dengan kepadatan penduduk mencapai 390 jiwa per kilometer persegi dan pendapatan per kapita berkisar antara 1.963 US dollar dalam memenuhi kebutuhan negara, maka perekonomian negara Hindustan ini mengandalkan sektor agraris, tetapi perindustriannya juga berkembang dengan baik. India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konservasi mata uang dan keempat terbesar dalam PPP. Dia memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada tahun 2003. Dikarenakan populasinya yang besar, namun pendapatan per kapita India berdasarkan PPP hanya sekitar 3.262 dolar Amerika Serikat, berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Sedangkan pertukaran asing India sekitar 143 miliar dolar Amerika Serikat. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara ini dan juga merupakan rumah dari Reserve Bank of India dan Bursa Efek Mumbai. Meskipun seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah kelas menengah yang berada telah muncul karena cepatnya pertumbuhan dalam industri teknologi informasi. Ekonomi India dulunya banyak bergantung dari pertanian, namun sekarang ini menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, penghasil berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan juga kerajinan tangan. Kebanyakan daerah industri di India berpusat di kota-kota utamanya. Tahun-tahun belakangan ini, India telah muncul sebagai salah satu pemain terbesar dalam perangkat lunak dan business process outsourcing dengan pendapatan sekitar 17,2 dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2004 dan 2005, ada juga banyak industri skala kecil yang menyediakan lapangan kerja yang stabil bagi penduduk di kota kecil dan pedesaan di India. Selanjutnya, kita masuk negara berkembang yang kedua, yaitu Brasil. Brasil atau Republik Federal Brasil merupakan negara yang terletak di benua Amerika dan termasuk ke dalam negara terluas di kawasan Amerika Selatan dengan luas wilayah sebesar 8.525 juta kilometer persegi. Negara yang terkenal dengan tari sambannya ini memiliki jumlah penduduk sebanyak hampir 126 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 21 jiwa per kilometer persegi. Secara umum, perekonomian negara Brasil bergantung pada 5 sektor, yaitu pertanian yang menyumbang 45% dari total komoditas ekspor dengan komoditas utamanya yaitu kopi, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Sebagai negara berkembang, Brasil memiliki struktur pendapatan penduduk yang cukup unik. Bagian terbesarnya adalah penduduk berpendapatan rendah dan hidup dalam kemiskinan. Bagian terbesar kedua adalah penduduk yang dapat dikategorikan sejahtera atau berpendapatan tinggi. Sedangkan bagian terkecil dari struktur pendapatan adalah golongan menengah. Golongan menengah ini proporsinya kecil dalam struktur pendapatan penduduk Brasil, namun memiliki perkembangan yang meningkat. Hal tersebut karena dari sisi demografi Brasil sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, merupakan negara dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. Lebih dari 80% populasinya tinggal di perkotaan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.